Dialog Interaktif, sebuah acara khusus yang disajikan untuk penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Selatan. Dialog Interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini di akhir pekan hari Sabtu tanggal 6 September 2025, kita bersama kembali di Palembang Siang yang akan kita awali dengan program disabilitas. Dengan tema hari ini adalah hak-hak penyandang disabilitas dan bagaimana masyarakat bisa lebih ramah dengan mereka. Narasumber kita dari pengurus Porkesi Sumatera Selatan yaitu Mbak Monika AMD yang sudah berkenan hadir di hari ini menemani kita di acara program disabilitas. Dan seperti biasa pendengar, siaran kita Anda bisa saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 Palembang, kemudian di WA Pro 1 0821 7927 9090 atau juga di era digital Anda bisa bergabung yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita. Kita sapa dulu narasumber kita siang hari ini, Mbak Monika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini ketemu ya. Iya. Di program disabilitas melalui Pro 1. Aktivitas hari ini memang libur atau seperti biasa Sabtu? Memang libur. Memang libur, jadi bebas tugas ya. Iya. Oke. Mbak Monika, pengurus Porkesi Sumatera Selatan. Sudah sejak kapan? Kalau saya sih baru ya bergabung di Porkesi Sumsel ini 2024 gitu. 2024, berarti belum genap 1 tahun ya? Belum Porkesi. Iya. Ini Porkesi ini bisa dijelaskan sedikit pada masyarakat nih biar mereka juga tahu gitu. Jadi gini, Porkesi itu forum untuk orang tua yang anak-anaknya ada yang special needs gitu. Oh, yang butuhkan perhatian gitu. Ya, terkadang kan kita orang tua itu mencari info gitu soal terapi, soal penyebab, apa diagnosa. Mungkin dengan Porkesi ini mereka berbagi gitu, sharing gitu. Terus ada kegiatannya kayak gitu. Karena kan Porkesi salah satu mitra DPPA sekarang kan. Mitranya. Jadi mereka kalau seandainya DPPA bikin seminar untuk orang tua kan, orang tua anak-anak yang anak-anaknya special needs gitu Bu. Iya, jadi udah lama juga Porkesi ini ya. Kalau Porkesi itu terbentuknya 2011. 2011. Tapi Sumsel ini bergabung di 2022 gitu. Kalau saya bergabungnya baru 2024. Baru 2024 gitu, ya. Baik, jadi Porkesi ini khusus untuk para orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus lah katakanlah. Needs, ya. Nah, Mbak Monika, tema kita hari ini adalah hak-hak penyandang disabilitas dan bagaimana masyarakat bisa lebih ramah dengan mereka. Nah, memang tidak kita menjadi rahasia umum ya. Kalau sebenarnya kalau pandangan seperti tanda-tanda kutip seperti itu banyak yang terjadi. Tapi mudah-mudahan dengan edukasi seperti ini masyarakat semakin lebih bisa menghargai, lebih bisa ya katakanlah lebih ramah dari mereka yang tanda kutip berkebutuhan khusus. Nah, sebenarnya kalau bicara soal hak-hak penyandang disabilitas itu seperti apa Mbak Nika? Sebenarnya penyandang disabilitas itu mereka sama haknya. Seperti kita layaknya ya. Semua warga negara gitu sama gitu. Mereka kan dijamin di dalam Undang-Undang nomor 8 2016 gitu. Malahan mereka itu mereka mempunyai hak yang memang harus jadi prioritas gitu. Karena itu kan kita harus menyampingkan kekurangan mereka itu untuk bisa diterima gitu, bisa adaptasi dengan masyarakat gitu. Jadi kalau seandainya dibilang hak, ya sama aja Ibu. Sama ya. Karena mereka punya hak untuk hidup, perlindungan, jauh dari bulian kan kayak gitu, iya. Baik. Sama aja gitu. Sama dengan kita, malahan kita yang normal harus lebih prioritaskan mereka. Iya, karena mereka haknya itu lebih dari kita karena kita harus prioritas gitu. Kita kan setara Bu sama mereka, ya. Betul. Kalau dari Porkesi sendiri bagaimana menyikapi hak-hak penyandang disabilitas? Apakah sudah dirasakan sudah banyak perhatiannya ke sana atau memang masih dalam kondisi kurang gitu? Kalau Porkesi itu membantu kalau kerjasama gitu dengan terapi. Jadi mereka memberikan momen
kadang terapi gratis gitu. Terkadang kan Ada momen-momen khusus ya? Iya, terkadang kan orang tua itu memerlukan terapi untuk anaknya. Kan ada juga yang berbayar gitu. Tapi kalau dengan terapi gratis kan mereka bisa ikut kayak gitu. Mereka mencarikan solusi kayak gitu. Kalau memang mentok nih nggak bisa terapi karena berbayar gitu, susah nih prosedurnya. Mereka mencoba gitu, gini coba loh ada terapi gratis kayak gitu. Apalagi kalau masalah biaya ya. Iya, terus juga kan kalau anak special needs ini terkadang mereka dipandang apa ya Bu? Kita aja mandangnya gitu kalau aku sih melihat karena aku punya ponakan gitu. Terkadang kalau dari kitanya sebagai orang tua dan keluarga enggak memperkenalkan gimana masyarakat itu bisa menerima. Jadi faktor penting tuh ya memang jadi dari orang tuanya orang dulu. tua dan keluarga itu support system yang paling harus utama itu. Iya. Jadi ketika ada tamu datang atau keluarga jangan merasa minder ketika kita punya anak yang special need gitu. Iya, karena kan mungkin kalau kalau dari urutannya itu mereka orang tua itu yang terkadang dari anaknya kena didiagnosa gitu, mereka ada yang denial dulu, penolakan. Kan gitu kan ya Ibu. Betul. Denial. Terus dia marah gitu. Marah karena nggak menerima. Ada kan prosesnya gitu. Benar-benar. Mungkin karena kalau kita mencari tahu, ada informasi, mencari info, kita belajar menerima. Terus kita mencari solusi kayak gitu. Belajar menerima itu tidak semua orang tua. Kadang-kadang mereka merasa beda gitu kan kalau dengan makanya di awal kan denial dulu, penolakan dulu kan. Nah ini mungkin juga Mbak Monica sebagai pengurus mungkin ada tugas juga seperti itu ya, PR-PR besar yang harus diberikan kepada para orang tua, minimal edukasi kepada keluarga dulu yang paling dekat dengan anak-anak yang punya kebutuhan khusus seperti itu. Kalau aku bergabung di sini mungkin aku juga mencari ilmu ya Bu. Iya sekaligus ya. Ya mencari ilmu, terus juga pengen tahu gitu sebatas mana titik sabar orang tua yang punya special needs gitu. Itu ya. Iya, kalau aku ya dari akunya sendiri gitu. Karena kalau kita hadapi nih Bu, kan kalau umpama seandainya kita ada acara gitu, terkadang ini orang nih batas sabarnya sudah segimana gitu. Kadang aku bingung sendiri gitu. Orang tuanya luar biasa banget gitu. Bisa menerima seperti itu. Iya itu kalau kata orang itu ini loh jalan surga. Ini sudah ada surganya nih, tinggal nunggu aja nih kan kayak gitu tuh kan. Kadang kita wah luar biasa banget gitu. Itu berarti orang tua harus peka ya. Harus Iya. peka sekali bahwa itu memang adalah ladang surga yang luar biasa. Waduh, iya. Asal kita ikhlas gitu untuk menerimanya. Nah, memang ini, prosesnya ya Bu, mungkin dari tidak denial, segampang yang kita angry, bicarakan kayak gitu. Iya. Oke, kemudian ini kalau bicara lagi soal hak tadi sudah sama ya. Kemudian kita juga semua bisa warga, dikatakan lebih prioritas mereka. Iya. Nah, untuk masyarakat agar bisa lebih menerima, lebih ramah, itu juga tidak sulit tidak mudah untuk membentuk masyarakat seperti itu. Nah, bagaimana Mbak Monica untuk melihat hal ini? Ya itu tadi aku bilang di awal itu memang harus dari orang tua dulu nih Bu. Terkadang kita mau bawa mereka bersosialisasi, bisa beradaptasi kan ini dari orang tua dulu. Ini mental mereka nih yang memang dicoba kayak gitu. Gimana reaksi masyarakat lingkungan sekitar kayak gitu. Kalau kita nggak ngajarin mereka gimana nih ngadepin anak begini, orang nggak bakalan bisa tahu. Tapi kan kalau seandainya, oh ternyata ngadepinnya begini nih, umpama nih tetanggaan gitu, oh anaknya begini nih, kayak itu, oh begini, oh jadi kita nih mencontoh gitu, kayak itu. Jadi sama-sama belajar juga ya gitu, kayak aku kan belajar juga, oh ternyata begini cara ngadapinnya. Sampai sekarang juga pengen tahu, oh kalau umpama diagnosa begini nih salah satu penyebabnya tuh apa gitu. Baik, jadi benar-benar harus dari orang tuanya dulu yang memulai. Memperkenalkan gitu. Iya, minimal dia harus memperkenalkan dulu terus kepada gimana, lingkungan gitu. Nih anak aku nih begini nih, oh ternyata begini. Dan itu memang mungkin mereka tuh udah nggak lihat kanan kiri lagi. Intinya ini anak aku nih, intinya aku bawa nih. Iya. Pokoknya aku nggak malu karena aku harus
ini iya, gitu. Aku aja nerima kok apa mau komentar orang gimana Iya, gitu, ini tetap anakku benar. titipan ya, Iya. gitu. Yang harus aku besarkan. Iya, Harus makanya aku aku didik luar gitu. biasa banget kalau makanya belajar sampai sekarang tuh titik sabar mereka tuh udah sampai Nggak mana ketemu gitu ya. Iya, Pokoknya benar. sabarnya selamanya gitu. Iya. Tapi kalau bicara soal kesabaran orang tua tapi nggak ada titik kayaknya ya. Nah, pernah nggak Mbak Monica melihat ada anak ketika spesial khusus seperti iya. itu udah bisa berbaur ke masyarakat, kemudian udah bisa menunjukkan yang apa beda dari yang lain gitu. Pernah nggak? Udah. Aku punya ponakan nih. Memang itu luar biasa dari orang tua, support dari keluarga juga. Jadi mereka itu Ini tubuh pedenya ya, percaya dirinya luar iya, biasa. jadi dia bawa proses untuk memperkenalkan anaknya, dibawa ke keluarga besar, Ke acara-acara. diperkenalkan ke acara-acara gitu. Mereka tuh apa ya namanya, enggak lagi peduli gitu. Intinya aku pengen anak aku bisa bersosialisasi. Bener. Gitu. Jadi sampai sekarang itu ya Bu ya, dia kalau seandainya ada kegiatan gitu, kebetulan dekat juga dengan aku gitu. Jadi apa yang aku lakukan dia pengen ikut gitu. Oke, ditahan dulu ya. Ya, Kita terima line telepon dulu. Ya, coba dulu kita terima. Selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Ini dari Bandung Timur kah? Aduh, langsung ketebak. Iya, ini Pak Ahmad Irwan, Mbak Monica. Assalamualaikum Mbak Nadia. Wala- Salam, saya rasa kurang lengkap. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ahmad Irwan ya? Ya, gimana ya kabarnya sehatnya? Kenapa sehatnya? Alhamdulillah. Bandung sekarang sudah aman setelah sekian. Sudah aman ya? kerusuhan. Sudah Palembang kondusif. juga aman, Palembang. Alhamdulillah Palembang aman. Baik, ini kita bicara soal anak-anak spesial khusus ini, berkebutuhan khusus sama Mbak Monica, pengurus Porkesi Sumsel. Silakan disapa dulu nih Pak Ahmad Irwan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Monica ini. Waalaikumsalam Bapak. Begini tentang sabar ya. Ada istilah begini. Karena sabar tak ada batasnya kan. Tetapi dalam hal untuk jadi mungkin saya kebayang karena jangankan misalkan mengurus anak yang apa dah Special need, kebutuhan ya, khusus. seperti itu. Dan khusus yang normal juga saya nggak merasa ini paling pusing-pusing aja kasihnya ibayar ibunya terserah bagaimana juga gitu kan itu bapak kan kemana-mana kurang peduli ya, tapi yang paling sabar seorang ibu apalagi misalkan harus mengurus anak yang katakanlah ada kekurangan di sini, kekurangan dalam fisik dalam arti di sini pastilah memerlukan dengan kesabaran dengan itu, tapi jangan salah dengan kesabaran pahalanya kalau kurang cukup besar juga, tapi kan kadang-kadang mungkin di sini kemungkinan kesabaran itu ada bagaimana ada hambatan. Nah, bagaimana Mbak Monica sejauh mana kesabaran mengurus misalkan anak-anak yang sebut aja lah yang punya kekurangan dalam fisik dan kekurangan kan semua manusia sempurna, cuman saya juga misalkan yang sempurna belum tentu lah punya kelebihan daripada yang punya kekurangan dalam fisik dalam artinya dari depan makhluk semua juga sama tidak dibedakan kan seperti itu Mbak Nadia ya. Oke. Bagaimana mungkin Jadi bagaimana untuk bisa mengasah kesabaran orang tua gitu ya? Iya itu Oke. jangankan mengurus mereka ya mengurus yang katakanlah normal dalam fisik juga pasti memerlukan kesabaran, apalagi yang punya kekurangan dalam fisik seperti itu diantaranya. Saya kebayang lah mudah-mudahan para ibu-ibu semua yang terutama yang mengurus anak tersebut tetap diberi kesabaran, pahalanya cukup besar juga Mbak Nadia ya. Pahalanya ya. Jarang ketemu sama Mbak Nadia, ini jarang. Gitu. Mbak Dela sama Mbak Tata yang sering siaran. Iya, alhamdulillah hari ini dapat Sabtu pagi ya, dapat siang ya. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Iya udah putus. Dari Bandung Timur Mbak Monica. Jadi Pak Ahmad Irwan ini menanggapi kata-kata kesabaran tadi kan tidak ada batasnya. Tadi Mbak Monica juga mengatakan melihat sampai di mana sih gitu kan. Nah, Pak Ahmad Irwan mau nanya gimana nih tipsnya, tapi nanti dijawab ya. Kita terima dulu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak? Kabar Mbak Nadia. Kabar baik. Pak Suharso ya? Iya betul. Iya, apa kabar Pak Suharso? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke Pak Suharso, ada Mbak Monica ini
Dari Mbak Monica. iya dari Porkesi Sumsel. Tema kita berkaitan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, bagaimana kita bisa menghargai juga lebih ramah kepada mereka. Nah, silakan, ada pertanyaan nggak kepada Mbak Monica? Apa kabar Mbak Monica? Baik. Alhamdulillah sehat, Bapak. Selamat Siang. jumpa di RRI Persatu. Iya, iya. Oke. Begini Mbak Monica, Iya, Bapak. kebanyakan kalau yang punya orang anak-anak cacat itu pada umumnya orang tuanya malu. Itu pada umumnya ya, enggak semua Iya. enggak. Pada umumnya malu. Malu ya. Kadang-kadang ketemu sama yang lain tuh enggak ngomong kalau anaknya cacat tuh enggak pernah ngomong. Disimpan gitu ya. Iya, itu satu. Mm-mm. Keduanya itu yang penyandang disabilitas ini dipandang orang kan minta-minta ya Mbak ya. Mm-mm. Baik ke toko-toko kita dikira minta, Mbak. Tapi kita mau belanja Mbak itu yang harus dianunya Mbak, diperhatikan betul tuh Mbak. Terus masuk ke bank, padahal kita tuh mau nabung Mbak, kita rekening Mbak. Itu susah sekali Mbak. Oh gitu. Susah sekali tuh Mbak. Kayak contohnya itu pernah ada kawan itu yang di dalam bank itu, yang bank BRI itu kayak Bank Mandiri sama BLK tuh sama orang penyandang disabilitas itu kayaknya Nggak ramah. respon tuh Mbak. Yo. Gitu. Tapi kalau nggak ada di Oki, di pedesaan itu Malah ramah. sekali Mbak orang-orang bank-bank itu Mbak. Iya. Oh, malah di daerah lebih Mandiri, ramah. baik Bank Sumsel, baik Bank BRI, itu mudah Mbak, enak. Tapi kalau di kota ini kok susah sekali Mbak. Oh gitu. Apalagi meminjem Mbak. Nah, Mm-mm. padahal orang penyandang disabilitas ini kan bukan minta aja Mbak ya, punya usaha kan pengen Iya, orang lain, Mbak, ya. baik. Iya. Nah, itu sangat jauh dari perhatian Mbak orang di kota ini Mbak. Menarik ini. Mohon, Baik. Kalau ada persatuan ini, tolonglah itu Profesi. diangkat Mbak kayak di bank. Bener. Iya. Terus pertokohan tuh jangan kita kiranya tuh minta tuh lah Mbak, tas tahunnya orang tua. Padahal banyak itu Mbak yang berkualitas Mbak. Ada yang punya restoran Mbak, orang seperti Mbak. Iya. Padahal mereka ke bank tuh belum tentu mau minjem malah gitu ya. Iya, kadang mau buat mereka susah Mbak. Dilayaninya agak sulit ya. Iya, kita tuh Oke. dicuekin gitu loh Mbak. Dicuekin intinya. Baik. Iya. Terima kasih Pak Soeharso ya Iya Mbak ya. informasinya. Masukkan itu, Mbak, masukkan Iya. itu. Terima kasih banyak Pak Soeharso. Terima kasih banyak Iya. untuk Mbak Monica ya, tolong diperjuangkan Mbak untuk Baik. haknya orang penyandang. Insya Allah. Iya. Terima kasih Mbak. Iya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penting banget loh. Dari masyarakat lah kita tahu suara-suara seperti ini yang harus menjadi perhatian dari Porkesi. Mungkin nanti Mbak Monica bisa menjawabnya ya. Kita menjawab dulu pertanyaan Pak Rahmat Irwan di Bandung. Bagaimana tipsnya supaya kita orang tua punya sabar yang tidak ada batasnya gitu. Gini ya, kalau aku sih anak aku alhamdulillah, alhamdulillah semuanya baik gitu. Ya. Aku aja sampai sekarang itu makanya aku bergabung di Porkesi itu masih pengen belajar gitu. Ini titik sabar mereka ini ya mungkin karena aku juga lihat orang tua yang punya anak special needs itu, ya ada kalanya mereka ada batas sabar mereka tuh ada, Iya. tapi mungkin dikarenakan mereka tiap hari berkomunikasi, jadi dia ada cara Ibu, ada cara untuk untuk ngehandle gitu, Iya. nih, terkadang kan anak ini tiba-tiba tantrum nih, gitu kan, tantrum. Tapi dia ada tipsnya gitu. Tapi ya aku paham dengan apa kata Bapak tadi. Iya. Ada titik kita, jangankan kita mau ngadepin anak yang special needs, anak yang normal aja. Normal Terkadang aja. kita Bener. sabar kita tuh memang benar-benar diuji gitu. Jadi aku terkadang hidup banyak bersyukur gitu. Aku bersyukur gitu, bersyukur. Dan apa salahnya aku turun belajar. Ini belajar, prosesnya juga lagi belajar akunya gitu. Sampai mana nih sebenarnya ini mereka nih ngadepin anak yang terkadang tiba-tiba tantrum. Iya. Di keramaian. Ini di keramaian nih, Bu. Betul. Ini bener yang kita mungkin sebagai orang tua mereka muka nih udah nggak tahu mau ditaruh di mana gitu. Orang ya. melihat ramai Iya. gitu, bener. Mungkin ya ada kalanya mereka ya ada titik sabarnya marah gitu. Tapi ada juga poin pentingnya itu kita harus tegas karena anak special needs ini memang harus ada ketegasan. Kalau enggak. Oh, Nih kalau gitu. umpama gini, aku juga belajar dari narasumber nih gitu. Iya. Kemarin kebetulan ikut seminar gitu di BPA.
Jadi kalau seandainya kita nih pergi nih, Mm-mm. pergi dan mereka di suatu keramaian ini tantrum karena pengen sesuatu gitu. Iya. Itu kan harus ada nih gitu. Kalau enggak ya enggak. Mau dia muter keliling gimana itu udah diemin aja, enggak, jangan diikutin. Mm-mm. Karena kalau mereka udah karena tantrum, ini special needs ini pinter loh Bu. Mhm. Dia bisa menghafal gitu. Oke. Iya, menghafal nih kalau aku begini nih pasti nih dikabulin. Kita nih jangan pikir mereka nggak bisa gitu, nggak bisa belajar. Ini terkadang mereka lebih pintar gitu, Iya. lebih pintar dari kita gitu. Oh, terkadang aku aja nggak nyampe situ loh pikiran itu, kok tiba-tiba oh ternyata memang aku juga belajar. Berarti dia ternyata. tingkat intelijensinya luar biasa juga. Iya. Baik, Jadi baik. mereka itu punya intelijensi itu yang dia juga biarpun dia begitu dia mempelajari kita. Mm-mm. Kalau dia mempelajari kita, kita juga harus mempelajari dia. Betul. Mungkin dari aku yang kayak umpama aku belajar dari keponakan aku nih, terus aku belajar dari orang tuanya. Oh ternyata mereka begini nih ngadepin anak yang begini. Oh begini nih. Iya. Oh alhamdulillah. Mm-mm. Kayak gitu. Oh begini. Jadi intinya kalau aku nggak tahu nih titik sabar. Aku ngerti juga apa yang kata Bapak tadi bilang. Di mana titik sabar gitu, aku juga nggak bisa jelasinnya di Iya. sini karena aku belum bisa nyampe sampai sana Bu. Mm-mm. Tapi salah satu tipsnya adalah harus tegas ya. Iya, karena Harus aku tegas. dikasih tahu sama narasumber, dengan anak special needs kita harus tegas. Jadi dia tahu nih, oh ternyata lama-lama dengan proses itu mereka tahu, oh aku nggak boleh ternyata. Iya. Tapi seperti nggak itu. secepat dengan anak normal gitu Iya. ya. Iya. Nah gitu. di situ mungkin titik sabarnya. Iya, menunggu waktu yang pas. Uh-uh. Betul sekali. Jadi itu ya Pak Amar Irwan ya. Karena yang namanya sabar seperti Mbak Monica bilang, Pak Amar Irwan bilang tidak ada batasnya. Iya. Tinggal orang tua aja Iya. menunggu waktu yang tepat. Uh-uh. Ketika itu akan berubah lebih baik. Iya. Iya. Betul. Oke. Baik, kita beralih ke Kenten Pak Suharso. Oke. Ini keluhan yang memang bukan rahasia umum Iya. ya. Nah jangan sampai hal ini terjadi. Jadi mungkin ini adalah namanya informasi yang harus ditanggapi serius nih oleh Parkesi. Jangan sampai pihak bank memandang seperti itu kepada kaum disabilitas. Ya. Mungkin Iya. nanti saya jawab. Mungkin nanti aku bisa nyampein ke Iya. Porkesi, terus Baik. juga nanti dari Porkesinya. Tapi benar-benar disebutin tadi nama banknya Iya. loh. Di mungkin kota gini lagi. Ya, mungkin gini ya Pak. Tapi maaf. Apa mungkin mereka nggak tahu gitu hak mereka yang disabilitas itu sama loh Sama. dengan kita sama yang normal ini, malah mereka lebih diutamakan harus. kan kalau di undang-undang itu mereka harus aksesibilitas itu disiapkan Betul. sama pemerintah. Setiap dinas instansi. Iya, perlindungan. Mereka Perlindungan. dilindungi loh, tanpa jangan ada penyiksaan, jangan ada penghinaan. Itu ada semua gitu Betul, dalam undang-undang. iya. Jadi kalau seandainya ada oknum atau orang gitu, mungkin nggak perlu kita sebutin siapanya. Terkadang dari orang tua juga kan denial, penolakan gitu. Jadi kalau untuk dalam lingkungan yang sudah istilahnya besar gitu Bu, berarti kan dia harus mungkin dikasih edukasi gitu. Mereka harus tahu penyandang disabilitas ini dijamin loh dalam undang-undang dan hak mereka itu setara. Setara Baik, dengan baik. semua warga negara Indonesia itu sama Sama, semuanya. tidak iya. ada beda ya. Tidak ada Walaupun beda. dia spesial gitu. Special needs. Oke. Kan itu bukan kemauan ya, kemauan orang tua itu bukan kemauan, itu ada dari Yang Maha titipan Kuasa. semua, iya. Baik. Jadi balik-balik Mbak Monica kepingin Pak Aswasu ini sangat greget gitu. Jangan sampai orang-orang di kota, terutama di bank-bank seperti itu, memandang seperti itu kepada mereka. Nah ini PR yang harus benar-benar jangan sampai terjadi lagi gitu. Iya. Nanti saya bisa Yang menyedihkan jadi ini, masukan. yang menyedihkan di kota. Iya, di Sementara kota. Pak Suharto bilang tadi, ketika kalau- ke daerah iya. ramah banget. Ramah banget. Apakah edukasi di bank-bank itu ada bedanya gitu loh di kota sama di desa? Ya mungkin gini ya, kalau seandainya di daerah di lingkungan itu mereka orangnya membaur, menerima. Atau balik ke individu nggak sih menurut Mbak Monica?
individu dan lingkungan juga sih. Nah, mendukung Iya, ya. karena mungkin di kota ini persaingan untuk maju masing-masing nih ya, individu. Aku lebih baik nih. Keakuannya masih tinggi. Iya, Oke. terkadang Baik. apa ya namanya, kita dengan orang yang special needs itu salah satu apa ya, tanaman kita juga ya Bu, sebenarnya Iya, bekal benar. kita juga gitu. Betul. Mungkin lebih pemahaman ke setiap instansi perkantoran kayak itu, karena mereka special needs itu memang dijamin dalam undang-undang gitu. Iya, nggak main-main Kita nggak ya. bisa anggap remeh mereka, karena Betul. kita setara. Baik, kita doakanlah mudah-mudahan Bang yang Amin. disebutkan Pak Suharso tadi akan berubah gitu ya. Amin. Dan menyadari lebih ramah gitu kepada kaum yang memang spesial banget. Oke Mbak, kita break dulu ya. Ya, oke. Sudah hampir 37 menit kita di sesi yang pertama. Pendengar, nanti kita balik lagi. Yang mau tanya-tanya bisa langsung. Ada waktunya nanti sesi yang kedua di 36997 atau di channel YouTube kita Pro 1 Palembang. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini untuk Anda melalui program Disabilitas. Difabel atau disabilitas? Ada yang beranggapan kedua kata ini memiliki makna yang sama. Ada pula yang beranggapan sebaliknya. Sebenarnya, istilah disabilitas dan difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang terkesan kasar dan merendahkan penderitanya. Tapi kedua istilah tersebut memang memiliki perbedaan makna. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Sementara, difabel berasal dari singkatan kata different ability yang diartikan sebagai kemampuan yang berbeda. Istilah penyandang disabilitas muncul menjelang ratifikasi Konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Berasal dari serapan kata person with disability, maka digunakanlah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities atau Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, lebih dari 1 miliar orang hidup dengan beberapa bentuk disabilitas yang mencakup sekitar 15% populasi dunia. Ini termasuk sekitar 93 juta anak-anak dan 720 juta orang dewasa dengan kesulitan fungsi yang signifikan. Jumlah penyandang disabilitas meningkat secara substansial karena perubahan demografis, termasuk penuaan populasi dan peningkatan global dalam kondisi kesehatan kronis. WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2050, hampir 2 miliar orang akan mengalami disabilitas, dan sekitar 200 juta diantaranya akan mengalami kesulitan fungsi yang sangat besar. Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang paling terdiskriminasi di dunia, sering mengalami kekerasan, prasangka, dan penolakan otonomi, serta menghadapi hambatan untuk perawatan. WHO melaporkan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang lebih rendah ke layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial dibandingkan dengan orang-orang tanpa disabilitas. Disabilitas memiliki prevalensi yang lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana sekitar 80% penyandang disabilitas tinggal. Disabilitas dan kemiskinan saling memperkuat satu sama lain karena penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami biaya hidup yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih rendah, dan eksklusi sosial. Disabilitas adalah bagian dari pengalaman manusia, dan hampir setiap orang akan mengalami gangguan sementara atau permanen pada suatu saat dalam hidupnya. WHO mengakui bahwa dunia di mana semua orang mencapai standar kesehatan dan kesejahteraan setinggi mungkin, hanya mungkin jika sistem kesehatan melibatkan penyandang disabilitas. WHO juga mendukung hak penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 3 Desember dijadikan Hari Disabilitas Internasional sebagai wujud bahwa para penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pula kehidupan yang layak.
Baik pendengar, kita lanjut kembali obrolan kita siang hari ini di program Disabilitas bersama Mbak Monica AMD, pengurus Porkesi Sumatera Selatan, dengan tema hari ini hak-hak penyandang disabilitas dan bagaimana masyarakat bisa lebih ramah dengan mereka. Silakan pendengar yang masih mau bergabung, kita buka lagi di line telepon 36997 atau di channel YouTube atau di WA Pro 1821 7927 9090. Baik Mbak Monica, kita lanjut lagi. Tadi ketika Mbak menyimak di ada iklan layanan masyarakat tadi, dikatakan bahwa kalau ngurus anak-anak special need ini memang butuh biaya yang ekstra ya. Apakah benar seperti itu Mbak? Oke. Atau tergantung gitu? Itu sebenarnya tergantung. Tergantung ya. Kalau seandainya ini anak nih dari kecil nih didiagnosa gitu, didiagnosa, kan itu kita bisa nih ikut terapi di rumah sakit yang punya BPJS nih. BPJS bisa digunakan bisa digunakan, okay. Tapi itu berbatas umur 7 tahun ya Ibu. Minimal. Sampai 7 tahun umurnya, selebih itu berbayar gitu. Oh, sampai 7 tahun semua ditanggung negara. Iya. Oke. Karena kan kalau 7 tahun ke atas itu kan batas anak masuk sekolah ya, Iya. masuk sekolah SD. Sudah ditanggung orang tua sendiri ya? Iya. Di kategori orang tuanya yang mampu, mereka benar-benar all out gitu. Untuk ini anak ini harus belajar nih. Jadi mereka memang mengeluarkan biaya yang memang untuk istilahnya terapi, sekolah khusus. Karena dia punya orang tua ya pokoknya cita-cita nih anak nih harus setara gitu. Jadi mereka nggak hitung-hitungan lagi soal berapa yang mereka keluarin, berapa besar uang yang dikeluarin gitu, itu udah nggak bisa kita hitung lagi gitu. Tapi bagi yang istilahnya bagi mungkin dalam kategori istilahnya tuh nih aku kayaknya mahal banget nih ya kalau ikut terapi gitu. Makanya di Forkesi itu kita berbagi informasi gitu. Iya. Ini terkadang ada terapi gratis gitu, biasanya sebulan sekali gitu. Kerjasama dengan tempat terapi gitu kan. Iya. Nanti ada juga edukasi tentang ini sekolah ini khusus untuk anak yang istilahnya special need begini gitu. Kayak gitu sebenarnya. Ya untuk berbagi informasi gitu. Iya, oke. Kemudian kalau anak yang punya special need ini kan sekolahnya mungkin agak berbeda ya dengan masyarakat umum. Tapi ada juga yang sudah bisa berbaur, bahkan diwajibkan sekolah itu membuka juga buat. Nah, ini gimana Mbak? Kita kemarin juga pernah ikut gitu, pelatihan, seminar. Pemerintah itu membuka inklusif, jadi sekolah umum itu mereka membuka untuk yang anak special needs. Tapi dalam kategori kurikulumnya berbeda dengan gurunya yang khusus gitu. Jangan disamakan ya. Iya, karena kan harus dibedakan nih Bu kalau kurikulumnya, karena nggak bisa disamakan kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh terkadang ini kendala gitu. Gimana anak nih ada yang penolakan gitu. Ini mereka ngerti nih, dia nggak mau sekolah di situ. Dia mau sekolahnya yang umum gitu. Tapi kan terkadang kita juga sebagai orang tua gitu mikir ini aman nggak nih ya? Iya, bagi terutama mentalnya, teman-teman yang nerimanya gitu. Apa mentalnya ini nanti down tambah di sana sekolah, terus dianya kena dapat bullying enggak? Kan di sekolahan kan kita sebagai orang tua kan juga mikir sampai sana gitu. Tapi sekolah-sekolah umum itu sekarang memang harus menerima gitu, dengan kurikulum yang berbeda, dengan guru yang disiapkan gitu. Tapi terkadang mungkin dari pihak sekolahnya belum siap gitu Bu. Mereka nggak ambil bola kayak gitu ke dinas pendidikan gitu. Kalau pemerintah itu udah membuka gitu untuk ruang itu ya. Mereka udah kasih inklusif ya, menerima, memfasilitasi kayak gitu, menyetarakan gitu. Cuman berbeda dengan kurikulum aja gitu. Iya. Berarti sekolah harus siap dengan kurikulumnya ya. Iya. Tapi mudah-mudahan di Palembang ini sudah ada kayaknya ya yang menerima kalau beberapa sekolah. Kayak universitas kan di UIN udah ada ya. Termasuk di RRI juga sudah menerima karyawan yang spesial. Alhamdulillah. Jadi kita harus memang menghargai mereka, lebih ramah dan lebih peduli gitu ya. Iya benar. Terkadang apa yang kita nggak punya tuh ada di dia loh Bu sebenarnya. Iya. Benar. Kalau kita ngeh ya, merasa gitu. Keistimewaan diberikan Yang Maha Kuasa. Iya. Nah, bicara soal keistimewaan Mbak Monica, terkadang orang tua nggak sadar
bahwa anak yang diberikan titipan itu dia punya keistimewaan yang luar biasa. Iya. Nah, bagaimana supaya orang tua punya self atau insting seperti itu nih Mbak Monica? Ya itu apa ya, dari proses mereka harus menerima gini dulu Bu. Kalau udah dia menerima kan ada solusi nih. Jadi dia semakin paham gitu, nanti hari demi hari, bulan, tahun mereka bisa nih anak nih kok ada yang lebih nih yang nggak ada di orang mamanya, lain. ada saudaranya yang lain. nih Ya? anak nih ada punya sesuatu yang nggak punya di saudaranya gitu. Pasti dia orang tua itu pasti kalau mereka memang yang turun tangan all out ngurus, yang memang yang aku bilang tuh titik sabarnya ini nggak tahu di mana ya. Di mana gitu. Iya benar. Benar. Mereka itu pasti tahu gitu. Iya. Aku juga sebagai yang istilahnya punya seorang tante dengan ngadepin yang itu keponakan tuh apa ya? Kadang-kadang nih aku aja ngerasa nih Bu, aku aja nggak punya gitu. Tapi iya pemikiran aku tuh nggak sampai sana, kok terlontar gitu, terucap dari mulut dia. Jadi makanya kadang aku juga belajar dari dia gitu. Jadi kita tidak pikirkan dia sampai ke sana. Iya, kita nggak mikir sampai sana, dia yang mikir sampai sana gitu. Kita kan normal nih Bu, makanya kan oh ternyata iya. Kita ini juga ada banyak kurangnya. Baik. Mungkin dia kekurangannya terlalu terlihat ya. Kalau kita mungkin kurangnya itu bisa kita tutupi, tapi ternyata kekurangannya kita tuh banyak sebenarnya. Baik. Kita balik ke pertanyaan Pak Rahmat Irwan di Bandung. Tadi pertanyaan pertama, ada banyak sekali manusia dan orang-orang tua di luar sana yang masih malu sampai detik ini punya anak yang spesial need gitu. Nah, bagaimana sih Mbak Monica agar orang tua seperti itu diajak porkesi dong biar bergabung gitu? Iya, kalau kalau porkesi itu kan kita nggak bisa memaksa ya Ibu. Itu kan istilahnya tuh kesadaran gitu. Iya, kesadaran. Aduh, saya mau cari info nih, pengen kumpul. Tapi biar timbul sadar itu loh Mbak. Gimana tuh tipsnya biar mereka? Iya, mungkin dia denial, ada penolakan dan marah gitu. Istilahnya dia juga, aku juga kecewa sama Yang Maha Kuasa kecewa dengan gitu. yang titipan yang diberi kayak gitu kan. Padahal kan ya kalau umpama aku juga nggak belum sampai sekarang belum bisa merasakan apa yang mereka rasakan kayak gitu. Iya. Tapi kalau aku juga belajar. Oh ternyata iya ada orang tua tuh yang penolakannya itu lama banget. Iya, lama banget. Enak jadi berubah tapi nanti nggak berubah kacau gitu ya. Support dari keluarga yang lain itu malah harus penting. Penting. Iya, kita harus mengingatkan gitu. Kan prosesnya ini kadang lama Bu, denialnya itu, penolakannya. Bener, iya, butuh waktu. Ini nggak bisa orang tua aja nih. Memang keluarga itu support system yang paling besar itu itu. Iya, kakak beradiknya juga keluarga inti. Iya, keluarga besar. Gimana keluarga besar itu mau tahu, mempelajari, jangan cuek juga gitu ya. Kalau kita sendiri nggak memperlihatkan, nggak memperkenalkan, empati kita harus empati, bukan simpati ya. Kalau simpati itu kita mungkin kasihan gitu ya. Kalau empati itu ada actionnya. Kalau empati kita ada action, kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Baik. Kita coba terima dulu ya Mbak Monica, pendengar kita. Silakan yang berdering tadi jangan ragu untuk tanya-tanya. Mumpung ada Mbak Monica, siapa tahu nih para orang tua ingin tahu rahasianya seperti apa. Biar bisa menerima legowo kalau orang tuh ya. Nah baik Mbak Monica, kalau kita lanjut lagi ke masalah anak-anak yang istimewa ini. Nah ketika dia punya keistimewaan yang tidak dipunyai saudara-saudara yang lain, nah ini pasti keluarga inti harus bisa mendukungnya gitu. Jangan dicuek. Terkadang ini ada bukan hanya malu, bahkan disimpan di dalam kamar. Ini pernah kenyataan bener. Jangan sampai ketika keluarga besar datang mereka tahu gitu, ditutupin dalam kamar. Di kamar nggak dibuka, tapi mereka merontak akhirnya kan. Nah ketika hal ini terjadi, jangan sampai lah di era digital seperti ini orang tua berlaku seperti itu. Nah gimana nih Mbak Monica menyikapinya? Iya. Mungkin ya kalau kata aku bilang di awal itu mereka penolakan dan marah gitu. Mereka nggak menerima dengan keadaan titipan yang diberi. Aku juga kadang belajar nih dari orang tua yang punya anaknya special needs gitu. Ini sebenarnya tiket surga loh Mbak Monik. Kadang gitu loh. Terkadang kan aku juga kadang buka TikTok terus dia bilang gini,
Kadang aku sampai gila. Ini anak special needs ini nanti pertanyaan itu pertanyaan yang diberikan ini bukan ibadah kamu sampai mana, bukan. Siapa Tuhanmu? Udah gitu aja. Terkadang nih muncul di TikTok kan ternyata berarti memang pas di dunia ini memang orang tua itu memang benar-benar dicoba, ikhlas, sabar ini sampai mana gitu. Iya. Terus nanti mungkin kalau di akhirat tuh mungkin ya, kalau soal istilahnya special needs ini nih, orang tua nih udahlah nggak mikir lagi dunia nih, Bu. Ke akhirat aja ya. Iya. Kayaknya nih, karena kalau umpama Meraih kita surga lihat tadi. mikirin dunia kanan kiri dengan penolakan Waduh. semua, iya. Bahaya ya. Mereka juga pasti, aduh gimana nih aku cara nih membesarkan, buat dia bersosialisasi ini, terkadang lingkungan nggak menerima gitu. Iya. Tapi kalau dengan satu poin, ini titipan nih, ini udah tiket nih, udah tiket. Ini yang bakal Aku nih, harus ambil tiket Iya. itu. Ini udah tiketnya udah dia nih, tinggal aku ambil aja ini gimana. Iya. Nah itu. Baik. Terkadang wah luar biasa banget, iya. Nah kalau melihat titik kesabaran itu, kita bisa melihat salah satu figur yang sudah terkenal sangat nasional itu adalah Mbak Dewi Yul. Iya. Dah, itu dia punya anak yang sangat Special needs special ya. need ya. Bahkan ada yang sudah mendahului kita semua ya. Nah di situ kita melihat kesabaran seorang Dewi Yul itu menjadi pembelajaran buat para orang tua. Iya. Bagaimana dia seorang ibu dengan Artis, single parent figure, gitu ya, menghidupi anak yang punya kebutuhan khusus dan akhirnya bisa sukses gitu walaupun anaknya seperti itu. Iya. Bahkan sampai internasional tuh anaknya nomor Iya, 1 kalau nggak salah dulu. Nah ini mungkin salah satu butuh contoh juga yang dibutuhkan masyarakat. Iya benar. Terkadang kan special needs itu kan beda-beda ya Ibu. Kalau yang termasuk Ibu bilang tadi, dia ini masih bisa, pola pikirnya masih bisa, tapi ada keterbatasan gitu. Iya. Tapi terkadang ada yang special needs itu yang memang nggak bisa, ya memang yang apa ya namanya, kita bawa keluar itu memang benar-benar kadang bakalan bikin apa ya, bikin orang tua tuh ini sabar aku nih memang harus diuji nih. Nah itu yang memang harus kita dalami banget. Itu yang memang kalau kata mereka itu apa ya, disabilitas ini kan beda-beda nih. Iya, ada versi-versinya ya. Ada versi-versinya, ada yang fisik aja gitu kan. Ada yang keduanya. Iya, ada yang keduanya, ada yang istilahnya itu komplit gitu dalam ya, satu. Komplikasi gitu. satu. Dia terkadang ya. aku lihat ini ada ibu, anaknya udah hampir mau 10 tahun tapi lumpuh, digendong. Ini kadang kita ada kegiatan tuh dibawa loh Bu. Kadang aku ya ampun, gimana nih? Dengan anak 10 tahun digendong nggak bisa ngapa-ngapain, istilahnya makan aja masih lewat dot ya, iya. kayak gitu. Gimana gitu? Perasaan ini aku kita ya. kadang mikir nih, ini lagi bukan cita-cita nih, cita-cita yang dipikirin orang tua nih bukan nih. Kalau udah dia bisa bawa anaknya keluar, memperlihatkan itu. Berarti dia udah bisa nih menerima nih. Tinggal dia lagi mencari solusi nih. Baik. Dan sama-sama belajar. Terkadang mereka udah saling menguatkan aja loh Bu. Iya. Oke. Karena itu yang penting. Iya benar. Mereka itu penting karena saling menguatkan. Karena kalau kita nggak ada kekuatan, nggak ada apa namanya sama-sama bergandengan gitu, mungkin agak itu juga ya. Agak sulit untuk. Iya. Agak oleng juga mungkin. Iya. Bisa rapuh ya. Iya. Baik, Mbak Monik sudah mau nutup kita Mbak. Oke. Perasaan baru 10 menit. Iya nggak terasa ya Bu. Asik ngobrolnya ya. Iya. Baik Mbak Monik, di penghujung ini mungkin ada yang mau disampaikan buat orang tua, buat anak-anak yang kita sangat sayangi di luar sana yang punya spesial need. Silakan Mbak Monik. Untuk orang tua yang masih dalam proses penolakan, aku pesan ini tiket surga loh. Tinggal ini kalian pikirkan itu, ini bukan lagi dunia, ini akhirat. Dan bagi untuk lingkungan ini, kita ini harus ramah dengan disabilitas karena kita semua ini setara. Kita semua punya hak yang sama. Terus juga kita semua punya kesempatan. Mereka punya kesempatan dan kita punya kesempatan. Itu aja Bu. Iya. Mungkin motivasi lagi untuk orang tua gimana nih? Buat para orang tua yang anaknya special needs,
mudah-mudahan semua keikhlasan, semua kesabaran yang selama ini kalian jalani itu buahnya itu memang indah banget. Iya. Aku juga sebagai pengurus Porkesi juga sama-sama belajar, banyak belajar dan banyak ilmu dari kalian. Itu aja. Terima kasih Mbak Monika. Iya, sama-sama, Sudah Ibu. bersama RRI hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Amin. Akan membuat orang tua yang punya anak-anak spesial ini semakin semangat Amin. untuk menjalani kehidupan hari-harinya, mencetak anak generasi emasnya ke depan. Amin. Ya, baik, terima kasih. Sukses selalu, tetap semangat ya, Mbak. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, program disabilitas hari ini bersama Monika AMD, pengurus Porkesi Sumsel, kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih semua yang sudah monitor walaupun belum sempat bergabung langsung. Yang pasti terima kasih juga untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, juga tadi ada Pak Suharso di kantor sudah bergabung lewat line telepon kita. Semoga bermanfaat selalu apa yang kita sampaikan hari ini buat semuanya. Saya Nadia juga bersama rekan Aziz yang bertugas pamit undur di acara program disabilitas. Insya Allah kita ketemu kembali di Sabtu akan datang. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi dialog interaktif khusus untuk penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Selatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.